اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadana wa ta'ala yaftahu alaina futuhal harifin wa yaj'aluna minal ulama'i wal 'amilin. Kama naqawha min yatin Allah yursil mithla thawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat naqussu khususan ila arwah al-mu'assisina wal mutaqarri'ina li hadzal majlis kama khususan ila arwah ulama'ina wa syaikina khususan ila ruh syaikina mu'allimina al-maqbulah yaitu hadani asallahu subhanahu wa ta'ala yang fa'ala bi ulumihim bidarain wa binyatan Allah yubariku fi a'malina wa amwalina wa dhurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi wa yuyassiru jami'a hawaijina wa yubarikuna fi syahri Ramadan al-mubarak. Al-hadiniyah Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, saya muliakan para guru, asatidzah, bapak hadirin guru khusus, wahibul majlis, keluarga besar mu'allim di Jami Hadam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 3 Ramadan 1444 Hijriah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir mengikuti durus Ramadaniyah, pengajian di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah di Majelis Ta'lim Mu'allim Kiai Syafi'i Hadam. Tidak lain harapan kita, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Dosa-dosa kita diampuni serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.
Langsung saja kita buka di halaman 5. Sebelum muqaddimah mu'allif, muqaddimatul muhaqqiq, kita ingin mengenal ya, nama buku ini dan siapa pengarangnya. Namanya Nuzhatul Fikri fi Sabhatil Fikri, ta'lif al-imamul muhaddis al-imamul muhaddisul faqihu as-syekhu Muhammad Abdul Hayy al-Laknawi al-Hindi al-Hanafi al-Mutawaffa, yang wafat baru ya 1304, sekarang 1404, berarti udah berapa tahun ya? 444, jadi 140 tahun 140 tahun yang lalu beliau wafat. Rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi umumihi tibdawain. Ini yang mentakik orang kita ini, Ibnu Harjo Al-Jawi, dulu pernah belajar di Mesir. Halaman 5, Muqaddimatul Muhaqqiq ya, tujuannya kita ingin mengenal ya, nama buku dan sekaligus siapa pengarangnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa sa'iri alihi thayyibin wa ashabihi al-mukhlisin wa sa'iri sholihin wa ba'du. Fahadha kitabun amma ba'du wa ba'du. Jadi waw itu ganti daripada amma ba'du, sedangkan amma ba'du itu ganti daripada mahma yakun min syai'in. Mahma yakun min syai'in. Nah, kemudian yang panjang itu diganti dengan amma diganti lagi dengan wa ba'du. Nah, kemudian ba'dunya itu mabniun ala dhammi. Kenapa? Ya. Nah, karena di sini mudhof, kemudian mudhof ilaihnya tidak disebut, lafaznya tidak disebut, tapi diniatkan di dalam hati. Nah, jadi wa ba'du, kalau mau dinyatakan mudhof ilaihnya ba'dal basmalati wal hamdalati wassalah wassalam ala sayyidil mursalin wa sa'iril thayyibin. Nah, baru bahasa kitabun. Bahasa kitabun. Kalau orang dulu ngerti amma ba'du atau wa ba'du, adapun kemudian daripada itu. Ya. Abud siapa? Osman bin Yahya. Adapun kemudian daripada itu, yang kemudian daripada itu, daripada basmalah, hamdalah, wassalat, wassalam ala Rasulullah wa alihi. Bahasa kitabun ini ya adalah buku kitab. Ini kitab ini menerangkan tentang hukum ya, adil arkar disabhah ya, hukum menghitung zikir menggunakan alat-alat apa nih, tasbih ya, dulu kan pakai tasbih, kalau pakai digital ya. Kalau dulu pakai nih, yang anehnya ini kita lihat nih, pastor pakai tasbih juga. Ini tidak sih Rosario, namanya Rosario. Kalau kita bilang tasbih itu, kalau orang Kristen bilang Rosario. Bahkan siapa ketuanya orang Katolik namanya Paus. Tuh tasbihnya kalau di kamu nih di leher. Ada lagi bang umat lain, Buddha. Gede-gede. Tasbihnya lebih gede. Nah, itu tadi. Ini buku menerangkan tentang hukum menggunakan menghitung zikir. Gimana kalau yang kita hitung zikir, tapi di kalangan orang Kristen yang dihitung apa tuh? Zikir itu mulai 3 kali. Demikian juga orang Buddha, apa yang dihitung wallahu a'lam. Itu kalau bahasa Arab namanya sabhah.
Kalau tasbihnya itu yang bikinnya gede itu, alat itu ini sabha. Al-Lafahul Alamatul Muhaddisnya, buku kecil ini disusun oleh Al-Alamah Al-Muhaddis. Beliau ini Laknawi ini muhaddis, ya. Al-Syekh Muhammad Abdul Hayy Al-Laknawi. Nah ini Laknawi, ini nisbah ke kampung ya, di mana beliau tempat lahir, Lucknow. Nah jadi di India ada satu kampung namanya Lucknow. Nah orang yang berasal dari sana dinisbahkan kepada Lucknow, Laknawi. Nah, jadi Batavia, Al-Batawi, Al-Jawi, Al-Lucknawi, Al-Hindi, orang India. Al-Hanafi mazhabnya mengikuti, ini umumnya orang India yang mengikuti mazhab Imam Hanafi. Tak itu tupi, wafat tahun 1304 Hijriah, sekarang 1444. Jadi 140 tahun yang lalu. Sama beliau menamakan buku ini dengan nama Nuzhatul Fikri fi Samhatul Dzikri. Wa huwa ma'asiwari hadmi, kata muhaqqiq nih. Nah, ada muhaqqiq itu yang tadinya buku ini tulisan tangan ya, yang sulit untuk dibaca, kemudian diubah. Ditulis kembali dengan tulisan yang jelas ya, ada titik, ada koma, itu muhaqqiq. Sambilan kalau ada tulisan yang salah yang apa dibenerin dari muhaqqiq. Wahwa ini kata muhaqqiq ma'asiwari hadmihi, walaupun ini buku kecil, bentuknya kecil ya, walaupun bentuknya kecil, walaupun bentuknya kecil. Wasabaqo zuhur mu'allif misluh, bahkan wasabaqo zuhuru mu'allafin bukan mu'allif. Wasabaqo zuhuru mu'allafin mislihi, zuhuru mu'allafin mislihi. Dan walaupun ada itu, walaupun bentuknya kecil, dan walaupun sudah ada mu'allaf, sudah ada buku yang dikarang seperti ini, sebelumnya itu memang udah ada. Ini bukan buku sebelumnya memang udah ada juga, walaupun bentuknya kecil, dan sebelum buku ini sudah ada buku lain yang sama pembahasannya seperti ini. Namun walaupun demikian ada keistimewaan yang ada di buku ini gitu ya. Walaupun bentuknya kecil dan walaupun buku ini sebelum buku ini udah ada yang ngarang seperti ini, namun ini buku lain sama yang lain gitu. Karena buku ini mustamilun ala fawaidah, indatin. Nah, karena buku ini meliputi, mencakup fawaid, faedah yang banyak. Ala fawaidah indatin, fawaid yang banyak ya. Karena ini sifat muntahajumu fawaidah, karena bukan mutlak, fawaidah entatin yang banyak itu kan sifat ya. Jadi kalau muntahajumu mu'alamatul jari, al-fatah niyabatan anil kasrah li'annahu ya, muntahajumu mamnu nasarab. Wa jawahir mustamilun ala fawaidah wa jawahir zaminah. Nah, meliputi pula jawahir. Apa itu jawahir? Mutiara yang mahal. Bukannya buku ini ada mutiaranya. Artinya mengandung ilmu-ilmu yang nilainya itu tidak kurang daripada nilai apa? Mutiara jawahir yang mahal. Nah, ini keistimewaan buku ini walaupun kecil. Haitsu zakara mu'allifuhu, di mana mu'allifnya Syekh Laknawi, Abdul Hayy Al-Laknawi ini menyebut dalam buku ini an-nasti'mal as-sabhati amrun jaiz. Kesimpulannya, orang berzikir menggunakan sabhah hukumnya apa? Boleh.
bukan bid'ah. Kan ada orang yang bid'ahin, oh boleh ketika pakai tasbih bid'ah atau nyerupain. Nah, ada kan agama yang sebelum Islam, ada agama Hindu, ada Buddha atau apa. Nah, atau orang Yahudi, orang Kristen kan pakai tasbih juga. Nah, kita pakai tasbih, kesimpulannya hukumnya boleh ya. Nah, ketika kita tahu atau beliau nerangin bahwa pakai tasbih hukumnya boleh, tidak hanya sekedar boleh-boleh saja, mana dalilnya. Nah ini namanya orang menuntut ilmu ya, udah tahu boleh, dalilnya mana. Wastadalah, fa'ilnya istadalah, ya itu Syekh Mu'alif ini. Yang mana beliau ngambil dalil atas kebolehan menggunakan tasbih ala mazhab ini, atas pendapat beliau bahwa pakai tasbih itu boleh. Ngambil dalilnya adalah berdalil, yang bersumber dalil dengan adillatin qawiyatin ya, wa barohina satiatin. Dalilnya kuat, dalilnya bukan atau adillah. Kalau adil kan banyak dalil, satu adillah, banyak dalil-dalil dan barohin ya. Burhan ya, bukti-bukti yang sati'ah, yang sangat jelas. Dari mana dalil yang kuat dan bukti? Yaitu minal ahaditsin nabawiyah. Nah, ini dalil dari hadis-hadis Nabi wa aqwalil ulama ya, dan pendapat-pendapat ulama mana yang pendapatnya boleh diberikan dasar hukum, yaitu zawil ulum, ulama yang zawil ulum, zawi ashabil ulum, yang punya ilmunya nafiyah ya. Dan dizalik. Nah, kenapa beliau nulis buku ini gitu? Nah, latar belakangnya kan, kalau orang mau nulis buku harus menyebut apa sebabnya, latar belakangnya apa. Rodan, nah ini namanya makmul ya, jadi untuk ya apa, menyanggah, menolak. Bidzalika ya, memakai tasbih alaman qala bi karahiyatihi wa bid'atihi. Tujuannya adalah menyanggah, menolak orang-orang yang berkata, yang berpendapat bahwa berzikir menggunakan tasbih hukumnya makruh atau hukumnya apa? Bid'ah. Nah ini, nah kita pengen tahu apa benar pakai tasbih itu makruh, bid'ah. Nah baca buku ini. Nah nanti kesimpulannya adalah boleh. Nah itulah tentang buku yang kecil ini. Nah ini kata Tuan Muhakkik ini, waqad haqqaqtu hadzal kitabah ya, saya mentahqiq buku ini yang tadinya bukunya tulisan tangan ya, banyak salahnya, banyak apanya, kesalahan tulis atau kesalahan ya yang nulis bukan dari mu'alif tentunya ya. Dari kemudian kalau menyebut dalil-dalil, dari mana sumber dalil itu ya, kan hadis banyak, ada kutub sittah, ada ya buku-buku hadis lain, Al-Qur'annya ayat berapa, surat apa. Nah itu kerjaannya muhakkik gitu. Nah saya mentahqiq buku ini mu'tamidan ala nuskhatin. Yang menjadi pegangan saya adalah nuskhoh makhtutah. Apa itu ya? Yaitu ya apa nuskhoh itu artinya ya, naskah yang langsung ditulis, yang masih tulisan tangan, nanti ada fotokopinya ya. Waktu itu kan belum ada mesin tik, apalagi belum komputer, waktu itu tangan. Saya tiwas-tua nanti akan datang ya, isi apanya, fotokopi yang masih tulisan tangan. Wa kuntu lam a'rif annal kitaba matbu'un. Saat aku mentahqiq buku ini, saat itu aku belum pernah tahu kalau buku ini pernah dicetak gitu. Wa qanantu annahu la yazalu fi suratil makhtutah. Menurut sangkaan buatku bahwa buku ini masih ditulis tulisan tangan.
Falam mantahaitu min nasihi, ya. Dan ketika aku, ya, intahaitu min nasihi, arti intahaitu min nasihi, setelah selesai aku menulis kembali, ya, benerin dah. Wabada tu bisyuruk, mulailah aku menulis mentaklik ini, ya. Bertaklik alaihi, ya, memberikan taklik, ya. Nah, jadi bawahannya itu yang dari garis garis yang di bawah aku komentari, ya, taklik itu di komentar. Nah, aku komentari waktu itu antahiyamin itu hampir selesai. Ketika itu itu kitab tuliah, maka aku, ya, mencetak buku pertama kali cetak ini tahun kuliah cetak tahun 1419, sekarang 1444, ya. Nah, jadi mulai setelah selesai aku takik, kemudian aku cetak tahun 1419 Hijriah. Haqqaqahu Syekh Naim Ashraf Nur Ahmad, ya. Sebelum aku mentakik, pernah buku ini ditakik pula oleh Syekh Nuaim, Naim Ashraf Nur Ahmad di Dimni Rasail Syekh Al-Nawawi. Nah, tapi takiknya Syekh Naim ini tidak satu buku gitu, ya. Nah, dia mentahkik, ya, ini tahkiknya Syekh Nuaim lebih dahulu dari aku, tetapi tahkiknya itu bukan satu buku gitu. Ini, nah, ada di tengah-tengah Rasail buku-buku yang digarang oleh Syekh Nawawi. Jadi nggak satu buku khusus. Nah, kalau ini kan satu buku khusus. Nah, Syekh Nawawi ini banyak sekali karangannya, ya. Nah, itu pernah ditakik oleh seorang ulama namanya Syekh Nuaim, namun tahkikannya buku ini tidak sendiri, tetapi beserta di tengah-tengah Rasail artinya buku-buku karangan Syekh Nawawi yang lain. Itu 6 mujalladat kabir, 6 jilid besar. Nah, jadi kalau mau nyari kan susah, ya, makanya aku, ya, khususin tahqiq yang hanya buku yang tipis itu. Bahkan ada di kamu muhakkik Syekh Nuaim yang lebih dahulu dari aku, ya, itu mentahqiq 6 jilid tadi mu'tamidan alal matbu'il qadim. Dia itu, ya, pegangannya adalah cetakan lama, lam alani lam akib alaihi, yang aku sendiri belum tahu cetakan lama itu yang menjadi dasar pentahkikan Syekh Nuaim gitu. Kalau yang aku tahkik ini kan memang langsung tulisan tangan dari Tuan Mu'alif nih kalian ini. Adapun yang tahkik Abu Nuaim saya nggak tahu dasarnya ini dari mana gitu. Lakin nani lahatu wujudal astok, ya. Nah, walaupun sebelumnya udah ditahkik, namun masih banyak kesalahan-kesalahan. Maksudnya kesalahan dari penulis, bukan dari Tuan Musonif, ya. Tiba di khusus pada sebagian teksnya masih banyak masalah, makanya perlu lagi saya tahkik. Nah, kalau memang nggak salah, ya perlu apa ditahkik. Lah siyama ba'da'an qabaltuhu ala nusqatul fatiyah, terutama tahunnya saya tahkikan pertama itu masih banyak kesalahan. Setelah aku qabaltu, ini dibandingin lah, ya. Jadi tahkikan yang lama itu aku bandingin dengan tulisan tangan langsung dari Malik, banyak salahnya masih gitu, ya. Itu qabaltu. Lah siyama terutama setelah aku setelah aku akur-akurin gitu, dibanding-bandingin akur-akurin ala nusqatul fatiyah atas buku yang asal yang masih tulisan tangan. Alati asal tuh yang mana tulisan tangan ini aku dapati, yang aku dapatinya wa tamatu alaihi, dan yang aku jadikan dasar untuk mentakik ini, ya.
Jadi kalau yang dasar tahqiq pertama itu saya nggak tahu dari mana itu, udah dicetak tuh, bukan tulisan tangan. Tapi kalau yang ini langsung tulisan dari Tuan Musonif. Wa ba'da dzalik ra'aitu aiton anal kitaba sabaqa antumiyah. Dan aku melihat pula bahwa buku ini pernah pula dicetak di Mesir tahun 1386. Kalau ini kan tadi dicetak tahun 1419. Sebelumnya itu tahun 1386 pernah dicetak di Mesir. Bi Isyraf Syekh Hasanin Makhluk Muhammad Makhluk. Yang memberikan komentar cetakan itu Syekh Hasanin Muhammad Makhluk. Ini mufti Mesir. Syekh Hasanin Muhammad Makhluk. Waktu saya masih di Mesir, Syekh Hasanin Muhammad Makhluk masih hidup nih rahimahullah. Wa ya'ani la amlikuhul an. Namun cetakan yang di Mesir itu yang lebih dahulu dari buku ini saya nggak punya. Wa mimma hamalani ala tahqiqihi wa nasrihi bainal qura'il kiram Robati. Nah, di antara yang mendorong saya untuk mentahqiq kembali, walaupun udah 2 kali ditahqiq tadi, saya tahqiq lagi. Yang mendorong saya untuk mentahqiq wa nasrihi dan menyebarluaskan bainal qura, menyebarluaskan di tengah-tengah para pembaca yang mulia. Apa yang mendorong saya? Robati, keinginan saya di ihya'i kutubi turas, untuk menghidupkan kembali buku-buku turas. Apa itu? Buku-buku yang dikarang oleh ulama-ulama dulu. Wa ikhrajihi ala wajil matlub, agar supaya aku menghidupkan buku-buku ulama dan sekaligus ikhrajihi, aku keluarkan, maksudnya aku tulis kembali ala wajil matlub, atas bentuk yang memang dianjurkan. Yaitu apa tadi? Yaitu apabila ada kesalahan atas bentuk yang memang diperintah untuk mencetak ulang gitu. Itu karena banyak kesalahan-kesalahan pada tahqiqan sebelumnya. Namun walaupun demikian, faman yulahizu bihi khoto'an. Nah, apabila saya udah tahqiq untuk sekian kalinya ini, yang baca itu memperhatikan dengan cermat kalau ada kesalahan, fal marju minhu taswibuhu, maka yang diharapkan dari kesalahan itu tolong dibenarkan. Nah, itulah muqaddimah muhaqqiq hadza ini, apabila ente sudah paham ini, hadza ini, ifham hadza, pahamilah ini, apa yang dikatakan tadi. Nah, kalau mau udah paham, maka aku pamit. Namun pamitnya aku tidak hanya pamit begitu saja. Aku pamit dan aku minta, wa as'alullah ta'ala ayyaj'ala amali hadza khalisan. Aku mohon agar Allah menjadikan karya saya ini, tulisan saya, tahqiqan saya ini khalisan, semata-mata murni karena Allah, liwajhil karim harusnya ini. Nah, ini ditahqiq lagi. Udah ditahqiq lagi. Liwajhil karim, jadi kurang mim. Wa yudima, as'alullah ayat ala wa ayat ala wa ayyudima itu. Dan aku minta juga sama Allah agar Allah yudima naf'ahu, supaya buku ini terus bermanfaat kepada siapa? Liman yuridu sulukan manhajil qawim. Dari tahunya di sini wajhil karim karena selalu mem, kan? Di wajhil karim. Nah, yuridu sulukan manhajil qawim, kan?
Jadi ada yang kurang. Semoga buku ini terus bermanfaat bagi orang yang ingin mengikuti jalan yang lurus. Kalau jalan yang lurus kan berarti nggak bid'ah pakai tasbih. Innahu kena Allah alama yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Karena Allah Ta'ala ya, apa yang ia kehendaki dia mampu. Beda ente, nggak semua yang ente mau ente mampu gitu. Kalau ente kan apa yang ente mau belum tentu mampu. Tapi kalau Allah apa yang dia kehendaki dia itu kuasa. Wabil ijabati jadir. Dan memang ya, Allah mengabulkan permintaan itu jadir ya, layak Allah Ta'ala mengijabah segala permintaan karena Allah Ta'ala sendiri yang janji ya, apa itu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watan dan nah itu kata yang nulis mukadimah ini Ibnu Harjo Al-Jawi di Sukabumi ya, tanggal 29 Rajab tahun 2016 ya, tahun 2016 miladi bukan hijri. Sekarang 2020 ya. Baik, kita lanjut halaman 6. Manhajut tahqiq ya. Kalau orang mau mentahqiq itu mesti ada metode yang diikuti mentahqiq ini. Metode cara mentahqiqnya menggunakan metode apa gitu. Inna manhaji bitahqiq hadal kitab yatalah khosu kamayali. Metode saya mentahqiq buku ini kesimpulannya yatalah khos, kesimpulannya ya sebagai berikut. Satu, poin pertama, nasoftul kitab tadi itu. Jadi tulisan saya ini ya sumbernya itu ya, nasoftul kitab kullahu biyadi dengan tanganku sendiri. Jadi sebelum aku cetak tulis dulu pakai tangan. Setelahnya udah habis ditulis tangan, qabaltul mansuho, aku bandingin tuh dengan sumbernya dari catatan tangan dari Tuan Mu'alif ya. Begitu juga aku bandingin pula dengan cetakan-cetakan yang sudah pernah dicetak sebelumnya gitu, bandingin ada salah enggak gitu sebelum dicetak. Poin kedua, qadam tu hadzal kitab bil muqaddimah tadi itu ya. Jadi muqaddimah sudah kita baca. Saya ya dahulukan buku ini dengan muqaddimah yang sangat singkat wajidah tadi. Alati tastamilu, nah ini juga termasuk muqaddimah ini, yang mana muqaddimah saya ini mengandung manhajut tahqiq, metode yang saya ikuti saat saya mentahqiq. Wawayan nama jadi suara maktutot nanti ya akan aku terangin apa itu fotokopi dasar buku ini yang masih tulisan tangan ya. Nah kemudian nanti aku akan terangin pula ya siapa itu Tuan siapa nih, Tuan Abdul Hayy Al-Nawawi, kan kita belum kenal ya. Kalau kita mau baca buku harus tahu dulu kenalannya siapa ya, harus tahu siapa dia ya. Nah itu ntar ada itu kan ini tarjamah mu'alif ala kitab nanti ya. Poin ketiga, romatu ilal maktutot ala tamat mu'alahnya bi kalimati ala asbun. Nanti setiap kata aku akan kasih rumus al aslu. Nah ini asal kitab, asal kata-kata ini yang di asal kitab begini gitu, yang masih tulisan tangan. Wa ila kitab terus hasil fikri al matbu begitu juga ya. Kalau memang asal itu berarti yang masih asal tulisan tangan ya. Nah kalau yang matbu yang udah pernah dicetak ya sebelum buku ini dicetak. Nah jadi aku bandingin juga tentang menurut tulisan tangan tulisannya begini ya, kalau yang dicetak begini gitu. Itu nanti akan ada.
Mulai berikut ada tuh ba'dal ibarat al-khati'ah. Oh, ada tuh aku benerin. Iya, ini metode-metode tahqiq aku benerin sebagian ibarat ungkapan gitu, ibarat ungkapan yang salah dalam kitab yang memang perlu ila ta'dil wa ta'liq, perlu untuk dibenarkan dan perlu untuk dikomentari. Nah, apalagi ini karyanya seorang muhakkik kalau begini. Jadi kalau ente mau nulis disertasi ya atau tesis ilmiah itu harus ini cara seperti ini. Ya. Yang berikut isti'mal itu alamat, karena buku yang masih tulisan tangan kan nggak ada nggak ada titik, nggak ada koma, nggak ada. Nah itu jadi saya menggunakan alamat, namanya bahasa Arab alamatul tarkim. Alamat tarkim itu seperti titik, koma. Ya, kalau titik kan berarti omong udah selesai. Nah kemudian omongan baru, kalau koma, nah berarti hanya napas doang, ya. Tapi omongannya masih nyambung gitu. Nah, itu koma. Kan kita dulu nggak ada gitu. Ya. Tapi kalau orang yang udah belajar nahu, walaupun nggak titik nggak koma, tahu ini titik, ini koma. Jadi tahunya itu kalau dia belajar nahu, itu faedahnya nahu sorok, balaghah. Nah ini ada, ini nggak perlu nih, saya udah titikin, saya udah komain. Alat itu ta'mal biadal asar yang memang digunakan zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan orang nulis nggak ada titik, nggak ada koma. Kemudian ada lagi berikut ya, metode aku ketika mentahqiq ini, ada saya kasih dua tanda alamat, alamatnya itu tuh kurung-kurung. Nah kalau ada tanda kurung seperti itu menunjukkan apa itu? Insyaallah ila ba'dil kalimat alati tahtaju ila mazidid dhabti wal bayan. Kalau saya tandain kurung ini menunjukkan kata itu perlu keterangan. Nanti aku terangin di bawah. Ya. Nah, catatan kaki ada di bawah. Nah yang berikut ya, karya aku kharajtu ba'da nususil ahadits. Di buku aslinya nyebut hadis, tidak menyebut sumbernya. Gimana itu sumbernya? Apa Bukhari, apa Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah. Nah, hadisnya sahih atau tidak? Nah itu kerjaan muhakkik itu. Ya. Kharajtu artinya kharajtu takhrij. Bacanya bukan kharajtu. Ya, takhrij. Arti takhrij itu apa arti takhrij? Artinya ngasih tahu sumbernya di mana nih? Ya, Bukhari, Muslim, halaman berapa, nomor berapa, supaya memudahkan bagi orang yang ingin tahu sumbernya dari mana. Ini nggak perlu susah-susah. Nah itu kharajtu. Ba'da'an waqa'tuha baina alamata ini setelah aku ya letakkan antara dua apa tadi kurung. Wa azautuha apa azautuha? Aku azautuha aku apa? Aku tunjukkan ila mawaniha, ke tempat apa? Sumber buku hadisnya gitu. Di zikri kitab, karena menyebut nama kitab apa Bukhari, apa Muslim, ya, nomor berapa, halaman berapa. Atau kalau memang buku sumbernya menyebut silsilah hadis, aku sebut itu tentang hadis itu silsilahnya di dalam kitab. Nah yang terakhir ya, metode aku mentahqiq buku fikih ini azautu nukulatil ulama. Demikian juga buku ini ketika menyebut kata-kata ulama itu siapa ya? Bukan hanya hadis aja. Kan tadi katanya dalilnya ada sumber dari hadis dan pendapat ulama. Nah ketika Tuan Musonif mengatakan ulama, siapa itu ulamanya? Nanti aku akan terangin tuh. Allatina qolahal mu'alif, yang dikutip oleh mu'alif fi mawaniha, di mana di buku, di mana sumber perkataan ulama itu disebutnya di mana. Nanti aku akan nyebut semuanya. Ya, jadi jangan dikira mentahqiq itu gampang. Itu harus tahu sumbernya dari mana. Dia bilang kata ulama, di mana katanya. Ya.
Bizik Melkisa menyebut nama buku di mana dia mengutip. Kemudian kalau memang kita berjilid-jilid, jilid berapa, kalau memang udah habis jilid nyebutin tentang halamannya. Nah, itu kan ya metode aku mentahqiq. Nah sekarang agar supaya muqaddimah ini lengkap ya. Nah ta'rifun ya tadi yang dikatakan mana itu sumber inti bilang dari tulisan tangan. Nah ini ya, nah, dikasih fotokopinya. Masdarul Makhtutat. Nah dari mana aku dapat tulisan tangannya itu ya. Nah tulisan tangan nggak mungkin adanya di toko buku, adanya di perpustakaan yang nggak semuanya ada, itu perpustakaan yang lama. Cari sumber atau buku yang aku jadikan pegangan yang masih ditulis tulisan tangan. Dari mana itu ya. Ini kita lihat dalam kitab Kode Tamatu ala Nuskhah Khatiyah, masih tulisan tangan. Adraj Ad-Udrijat fi Kismil Fatawa ya. Apa itu udrijat? Adraj itu atau udrijat yang termasuk aku masukkan ya, dalam Kismul Fatawa. Jadi kalau kita mau nyari buku itu, nah ini bagian apa nih? Ya, fatwa. Wah, kan fatwa itu ada fatwa apa? Hukum. Apa hukumnya zikir apa? Jadi sumbernya saya nyari ya, bukan buku-buku biasa, buku fatwa. Ya. Jadi kalau mau nyari buku itu supaya gampang ketemu bagian di fatwa, jadi di fatwa. Nomor 81. Wa nuskhatu ya. Aku tiba di hotel nasi. Nah, ya. Cetakan itu, nusa itu bukan cetakan di sini. Buku itu ditulis di hotel nasi dengan tulisan nasah. Ya tulisan banyak. Nah, ini nasahnya ada Rika, ada nasah, ada Diwani, ada Farisi. Bahasa Arab itu, ini tulisan Arab. Ya. Dia model-model tulisan. Nah ini kalau begini ini namanya nasah ya, yang biasa dipakai dalam buku-buku itu nasah. Tapi kalau untuk bikin apa tuh kaligrafi ya, nah itu bukan nasah, itu namanya apa? Kufi, Diwani ya. Kalau buat bikin apa? Kaligrafi. Nah kalau untuk tulis di buku biasa menggunakan apa? Nah itu khot nasah, khot tulisan nasah. Khot Tuhan mu'tadun, tulisannya biasa, jayyid, bagus ya. Di midadainil aswad wal azraq, dengan tinta yang berwarna apa, hitam dan biru. Asalnya dulunya ada tinta warna biru dan hitam. Ada doa awrokiha, sumber yang aku pakai buat paket ini ya cuma 13 lembar ya. Tuh 13 lembar kan kecil. Walaupun warokatin minha zatu wajhain, setiap satu lembar ada 2 halaman ya. Jadi berapa jadinya? 26 kan, jadi setiap satu lembar 2 halaman. Ila warokatul gilab, kecuali lembaran yang depan itu cuma 1 halaman, satunya nggak ada tulisannya. Kecuali yang di depan gilab tuh, warokok ala kita lihat yang ada tulisan hanya yang di belakangnya, yang di depan nggak ada. Ya mungkin yang di depan nama bukunya. Walati tadi fa'inaha laha wajhun wahid ya, jadi tulis halamannya cuma 1 tuh yang di depan yang ada tulisannya. Oh yang lain-lain halamannya 2. Wa kullu wajhin lahu, setiap satu halaman 23 apa? Baris apa? Bukan baris, 23 apa? Hah? Ini satu ini namanya ini baris. Baris, bukan baris ini yang
Roma atau baris kan, itu baris juga namanya. Jadi satar itu apa namanya? Oh, ini satu ini namanya satu baris. Nah, jadi satu halaman berapa jumlah itunya? 23. Waktu nusantren setiap satu baris berapa kata? Antara 16 sama 16 kalimat. Ini satu baris itu kurang lebih 11 sampai 16 kalimat. Yang kalimat dalam bahasa Arab ada 3, ada kalimat fi'il, ada kalimat isim, ada kalimat huruf. Hurufnya juga huruf yang punya makna, bukan huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim. Nah itu buku yang aku jadiin pegangan buat tahqiq. Unwan Nusakh al-Makhthutah. Nah, unwan itu hanya judul, ini unwan judul atau itu unwan namanya unwan. Kalau ini kan unwan alamat. Unwan ini mana? Alamat. Jalan ini ya, RT. Nah, unwan itu maksudnya unwan itu apa? Nama itu unwan. Nusakh Makhthutah namanya ya. Tulisan tangan itu ada nama bukunya itu. Ini wajah tu digraf yang maksudnya tu risalatun anisabah itu bukan ini nushatul fikih. Nah namanya di tulisan tangan risalatun anis apa itu risalah? Ya, risalah ya kan kalau karangan kecil namanya risalah tentang hukum menggunakan apa? Tasbih. Wa ya annahu alifa qad sama kita bahu hadza fi taqdimihi faqala. Jadi dalam tulisan dalam apa nama yang udah dicetak risalatun anisabah, padahal tuan mu'alif sendiri namain bukan itu, bukan risalatun anisabah. Nama yang langsung diberikan oleh tuan musannif apa ini dia tadi itu ya, sama itu aku namain nuzhatul fikri fi samhatil fikri ya. Padahal itu dari kalau mau doa di hadal istar makanya ya, aku jadikan nama ini ya, dalam jadikan ini dengan nama nuzhatul fikri fi samhatil fikri, bukan risalatun anisabah. Yang berikut tausiqun nisbatil kitab ila mu'allif. Nah, apa itu tausik ya? Penguat bahwa buku ini ya benar-benar karangan mu'allif. Kan ada buku yang dinisbahkan kepada orang terkenal, padahal orang terkenal itu nggak pernah bikin supaya bukunya laris. Namanya dahsyat apa namanya kalau bestseller ya, supaya the bestseller gitu. Padahal tuan mu'alif yang terkenal gak pernah dinisbahkan, pasti bohong ya. Nah, oleh karena beliau ini ulama terkenal, bikinlah buku bilang kuliah, padahal dia gak pernah. Nah ini apa benar nih tuan mu'alif naik nawi yang bikinnya sabana anal kitab ala pausnya itu. Ini benar-benar buku ini dikarang oleh Syekh Muhammad Abdul Hayy Laknawil Hindi Hanafi kama ro'aita ismuhu sabitan. Kama ro'aitu ismuhu kama ro'aitu ismahu sabitan fi gilabin makutot. Karena sumber saya kan tulisan tangan, emang benar-benar dia nulis gitu. Jadi nggak diragukan dinisbahkan buku ini kepada tuan mu'alif gitu. Alati asar tu alaiha yang aku dapati makhlukot itu yang masih tulisan tangan emang namanya ini. Pokok sama kok lu cetak patuan kan ya, udah pernah ada yang nyetak ya dengan nama buku ini juga sama. Mimma la yatruku majalan lisan ini suatu kitab ya. Oleh karena itu sudah tidak lagi ada celah untuk diragukan nisbat buku ini kepada tuan mu'alif. Nah inilah tadi fotokopinya yang masih maksud ya. Itu ada fotokopi halaman 8 halaman 9 kan masih tulisan tangan tuh. Kalau ente nggak dicetak sama dia bisa aja lah. Walaupun dengan tulisan nasah juga susah juga dibacanya. Iya.
Baik. Kemudian terjemah wajidah. Nah, ini muqaddimah terakhir tentang siapa. Tadi kan mengenai bukunya ini. Nah, siapa itu Tuan Malik yang namanya tadi siapa? Al-Nawawi. Wal imamul muhaddisul mu'arrifu. Kalau orang sekarang ya dapat doktor, itu dokter di bidang hadis pun nggak semuanya. Hadis apa? Hadis. Tapi kalau orang dulu, Masya Allah, dia menguasai hadis, di samping itu menguasai mu'arrif, menguasai sejarah, al-faqih, berapa? Sekarang walaupun satu pun nggak semua. Ya, seperti contohnya, ya, ada dokter spesialis, dokter spesialis mata, maunya. Nah, kan berarti udah spesialis mata. Mata pun mata yang mana yang kita tekuni? Enggak semuanya mata. Itu. Masya Allah, dokter. Padahal kalau orang dulu apabila dia mau hadis, semua hadis kuasai. Mu'arrif, faqih. Berapa ini bidang ya keilmuannya. Abul Hasanat Muhammad Abdul Hayy bin Muhammad Abdul Halim bin Muhammad Amin Al-Ansori Al-Laknawi Al-Himi Al-Hanafi. Tadi udah disebut namanya. Kapan dia lahir, kapan dia menikah, ya. Ulidah, ya, dilahirkan tahun 1264 Hijriah, meninggalnya tadi tahun 1304. Nah, berapa umurnya ente hitung diri. Nah, waktunya nggak cukup, hitung-hitung. Yang udah dikasih tahu lahirnya tahun berapa, meninggal pakai ditanya umurnya berapa, hitung diri. Lahu kutubun katsirah. Wah, ini dia karangannya banyak nih. Allah nih. Sampai 61. Ente baca sendiri kan. Diri. 61. Salah satu di antaranya yang dilewatnya di bukunya. Nah, lawan berapa itu, nomor berapa itu? 60. Oh, 60. Nggak bisa. Wahwa hadal kitab alladhi uhaqqiquhul ana dan lain-lain. Jadi bukan hanya 60 nih, ada lagi lain. Ya, mungkin aku nggak tahu. Nah, jadi kalau mau tahu biografi beliau secara lengkap dikasih tahu nih. Ya, ada di dalam kitab tarjamah namanya Al-Alam jilid 6 halaman sekian. Ada kitab biografi namanya ya Hadiyatul Arifin, ya. Ada Muqaddimah Majmu'ah Rasail Laknawi dan lain-lain. Nah, kemudian Nurhatul Fikri di Sarhatul Fikri barulah kita mulai membaca langsung dari Tuan Mu'allim. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian ya. Namanya orang puasa. Nah itu enaknya itu minum kan dari kalau habis ada kopinya deh. Baik, moga-moga awal yang berkah. Amin. Semoga kita baca Fatihah, semoga berkah Fatihah. Oh Subhanahu wa ta'ala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman, sehingga kita termasuk orang-orang yang Allah berikan keberuntungan ya, di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana zidna 'ilman nafi'an wa barik lana fi Ramadan.
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.